Mari kita angkat tangan kita bersama dalam hadirat Tuhan. Bapa, kami mengangkat tangan kami karena kami percaya Engkau Tuhan yang sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Karena karya keselamatan-Mu itu sungguh ajaib. Engkau Tuhan yang memegang tangan kami dan memberikan kami kemenangan. Engkau Tuhan yang di pihak kami sehingga kami menjadi lebih dari pemenang. Engkau Tuhan yang Immanuel, Allah yang beserta dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang menjadikan kami umat Tuhan yang berkemenangan hari demi hari, bulan demi bulan, tahun-tahun kehidupan kami diwarnai dengan keajaiban Tuhan. Mari Bapa, Engkau berfirman buat kami, karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran. Pada saat kami mengaminkan firman Tuhan, kami percayakan firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan. Kami yakin Tuhan, kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang terikat Tuhan lepaskan, kami punya masalah Tuhan berikan kami kemenangan, keajaiban, mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita, puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak sekalian. Shalom. Mari kita buka firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 9. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Kemudian ayat 17 kita akan baca bersama-sama. Khotbah sore hari ini berjudul Sukses dalam penundukan diri terhadap Roh Kudus. Yang terambil pertama-tama dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Kemudian ayat 17 kita akan baca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima dan ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya satu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ayat 17, mari kita baca bersama-sama. Kisah Rasul pasal 9 ayat 17, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya kata Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Puji Tuhan, kita yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman dan menyimpan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, baru-baru ini kita merayakan yang namanya Tahun Baru Imlek. Sinca itu bahasa lainnya dari Imlek. Ternyata kalau Sinca atau Imlek, Chinese New Year, warna merah dianggap sebagai simbol kemakmuran yang mau berkah dan hoki. Makanya kalau Sinca, warna merah selalu mewarnai atau menjadi warna yang dominan. Ternyata katanya kalau Sinca atau Imlek, lampion merah digantung selama perayaan Tahun Baru Imlek dianggap juga sebagai makna keberuntungan. Buah naga yang kulitnya bersisik diyakini sebagai buah pembawa berkah dan keuntungan. Angpau yang berupa amplop kecil berwarna merah yang berisi uang dianggap akan bawa keberuntungan buat yang menerimanya. Dalam tradisi katanya merayakan Imlek, makan bubur itu harus dihindari. Makanan yang namanya makanan bubur tidak boleh dihidangkan pada hari raya Imlek. Kenapa? Karena tradisi di Tiongkok, bubur itu dianggap melambangkan kemiskinan. Jadi katanya di Tiongkok orang miskin yang makan bubur. Saudara yang sarapan bubur tiap hari, saudara orang miskin katanya gitu. Saudara-saudara, tahun yang baru biasanya diwarnai dengan ramalan. Ini tahun apa nih? Rupanya katanya ini tahun kambing kayu. Kambing kayu ini katanya pakar Feng Shui, Hong Shui yang namanya Erwin Yap mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berlangsung lambat. Katanya di tahun kambing ini katanya menurut Sinse Aleng, pada perpolitikan nasional goncang gancing dan konflik penuh intrik akan mewarnai tahun 2015. Karena biasanya kan begitu saudara. Aduh Pak Amos, ini tahunnya waktu itu tahun naga. Saya sionya sio babi, saya dikesembur jadi babi panggang nih tahun gitu ya. Aduh Pak Amos, suami saya tuh sionya kerbau, benar-benar kayak kerbau, males banget Pak Amos. Kadang-kadang saudara, orang melihat keberuntungan,
Karena ada yang namanya ramalan-ramalan seperti itu. Namun begini saudara, saya tidak anti dengan yang namanya tradisi atau kepercayaan. Namun sebuah riset yang diadakan oleh Dr. Richard Wiseman, bukunya dalam bahasa Indonesia saya baca The Luck Factor, faktor keberuntungan, itu artinya kira-kira dalam bahasa Indonesia. Ini adalah psikolog pertama di dunia yang meneliti tentang orang yang beruntung atau tidak beruntung. Jadi Dr. Richard Wiseman yang dari Inggris ini mau melihat apakah betul keberuntungan seseorang itu karena ada faktor yang disebut mungkin tadi faktor lahirnya tahun berapa. Saya kan nih Hitachi Amboina Bapak Ibu ya. Jadi papa saya Tionghoa, ibu saya Ambon, hasilnya begini gak jelas saudara ya kan. Jadi kadang-kadang saya suka ditanya sama saudara saya, Mas kamu lahir tahun berapa? Saya tahu tuh mau ditebak sio saya. Tapi kan ibu saya orang Ambon, jadi saya jawabnya sio mamae, itu sionya saya gitu. Jadi apakah karena faktor sio, lahir tahun berapa, apa bentuk hidungnya, bentuk matanya, bentuk rambutnya. Mungkin itu yang katanya bisa membuat orang beruntung. Dr. Richard Wiseman meneliti. Dia minta volunteer. Orang yang merasa hidupnya selalu sial, susah, menderita. Pokoknya dari lahir, pokoknya sudah menderita. Ketika dia sekolah juga menderita. Sekolahnya kebanjiran, tenggelam, kena bencana. Ketika dia kerja dipecat 3 kali, bekas jalan, keserempet bajai 7 kali. Pokoknya hidupnya sial mulu katanya gitu. Itu dikumpulin. Terus ada orang-orang juga yang diminta sebagai volunteer untuk diteliti. Orang yang selalu merasa hidupnya beruntung terus. Pokoknya dari lahir, dari keluarga yang bahagia, sekolah dapat pendidikan yang bagus, kerja, menikah, punya karir, pokoknya juga bagus. Ini dikumpulin. Diteliti oleh Dr. Richard Wiseman. Nah ternyata orang yang merasa selalu sial, ini mereka dikasih soal. Jadi mereka dikasih soal matematika. Yang susah. Ini soal matematika level S2. Nah orang yang merasa selalu sial, pas dikasih soal matematika, baru lihat itu soal matematika. Karena ini matematika level S2 nih. Jadi program master. Pas baru lihat soal matematika, orang yang selalu merasa sial langsung tutup. Langsung bilang, aduh dari dulu saya paling gak suka matematika. Kalau orang Jakarta bilang gue paling benci nih pelajaran. Langsung tutup. Terus dikasih lagi soal yang sama kepada orang-orang yang merasa hidupnya selalu beruntung. Pasti kasih. Ini level S2 nih soal matematikanya, susah banget. Orang yang selalu beruntung hidupnya gak langsung nutup, gak langsung menyerah. Dicoba dulu jawab. Coba, akhirnya nyerah juga. Karena itu soal matematika level S2. Kesimpulannya apa saudara? Ini kesimpulannya Dr. Richard Wiseman. Orang yang selalu beruntung, responnya berbeda. Ini rumus kehidupan. Kalau sudah mau diberkati Tuhan, T ditambah R sama dengan H. Bulan ini kita punya tema semua diwarnai dengan sukses, 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 sukses. Orang yang sukses, orang yang beruntung, faktornya disebut faktor respons. T adalah tantangan dalam hidup. T adalah persoalan dalam hidup. T adalah penderitaan. T itu bos kita yang gak enak. Sehingga kita doain bos kita. Tuhan pindahkan bosku ke Irak bagian utara di mana ISIS berkuasa. Saya suka cerita ada seorang ibu yang baca buku dan berkata sama saya, Pak Amos saya baru baca buku. Di awal buku tersebut saya gembira. Tapi di akhir buku tersebut saya sedih sampai menangis. Buku apa Bu? Buku tabungan saya Pak Amos. Gitu. Mungkin itu T. Tantangan, persoalan, sakit penyakit, masalah rumah tangga, masalah yang kita hadapi dalam keuangan. Tetapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu sekalian. T tidak otomatis jadi H. Karena ada yang namanya R. R adalah respon dalam hidup. Apa Bapak Ibu? Respon. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, respon dalam hidup saya bagi 2. Ada yang meresponi tantangan, persoalan, masalah, sakit, penyakit, himpitan dalam hidup dengan kekuatan manusia. Karena mungkin dia merasa mampu, mungkin dia merasa kuat, mungkin dia merasa punya pendidikan, mungkin juga dia merasa punya cian, punya fulus, punya hepeng, punya money.
Jadi ketika dia meresponi tantangan dalam hidup, dia pakai kekuatan manusia. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau orang mengandalkan kekuatan manusia, kekhawatiran, kegagalan selalu mewarnai hidupnya. Bayangkan di Indonesia, saudara, ketua KPK bisa masalah, katanya kartu keluarga, bisa dijadiin terdakwa loh. Orang tuh mau jadi ketua KPK, katanya itu melalui satu screening yang ketat. Bisa diturunin begitu aja. Jadi saya suka bilang sama teman-teman saya yang berbisnis, jangan bisnis ngandelin manusia. Kalau mau diberkati Tuhan, andalkan Tuhan. Amin. Jangan pernah mengandalkannya manusia, karena manusia itu terbatas. Manusia seringkali mengecewakan, tapi andalkan kuasa Roh Kudus. Kalau saudara mau sukses diberkati Tuhan, saudara harus punya yang namanya satu respon untuk hidup dalam kuasa Roh Kudus. Mengandalkan kuasa Roh Kudus sehingga kekuatan berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Saya suka menceritakan kisah hidup dari orang yang bernama William Colgate. William Colgate adalah seorang anak muda yang dulunya hidup dalam kemiskinan. William Colgate orang tuanya tidak mampu memberikan dia hidup. Hidupnya dalam keluarga 4L, letoy, lesu, loyo, lunglai. Menunya setiap hari di rumah 4M. Murah, meriah, mulus, mincrit. Itu William Colgate punya hidup dulu. Bapaknya suruh dia cari duit sendiri. Dia merantau naik sebuah kapal. Di atas kapal ketemu seorang kapten kapal Kristen. Kapten kapal ini tergerak hatinya untuk bicara tentang Yesus kepada anak muda yang namanya William Colgate waktu itu. Dia tanya sama William Colgate, "Hei anak muda, kamu mau sukses? Kamu mau berhasil?" William Colgate yang lagi mau cari kerjaan di New York, merantau, mengadu nasib, langsung jawab, "Ya, saya pengen sukses." Kapten kapal Kristen ini berkata buat William Colgate, "Kalau kamu mau sukses, ini rahasianya. Pertama, give your heart to Christ. Berikan hatimu kepada Kristus. Second, be a good young man. Jadi orang muda yang baik. The third, yang ketiga, don't forget, give Lord that belongs to Him. Berikan kepada Tuhan apa yang menjadi miliknya. Yang keempat, kamu bisanya kerja apa, anak muda?" William Colgate berkata, "Saya cuma taunya bikin sabun." Bikin sabun yang jujur, jualan sabun yang jujur. Saudara tahu ada pasta gigi Colgate, itu dia pemiliknya. Di akhir hidupnya William Colgate berikan 90% buat Tuhan dari omsetnya. Kenapa? Saking diberkati Tuhan dengan luar biasa. Siapa yang malam hari ini mau diberkati Tuhan? Hidup dalam anugerah kebaikan Tuhan yang luar biasa, boleh angkat tangan saudara. Hiduplah dalam Roh Kudus. Saudara pasti diberkati Tuhan. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana kita hidup dalam pendudukan diri, kita sukses hidup dalam roh. Hidup pendudukan diri terhadap Roh Kudus. Yang pertama kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Hamba Tuhan Rasul Paulus memberikan kita sebuah kebenaran yang sangat penting melalui hidupnya. Tadi kita baca dalam Kisah Rasul 9 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Sebenarnya nanti kita akan baca Saulus adalah seorang penganiaya jemaat. Tetapi dia mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dia rebah ke tanah mendengar sebuah suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Saudara-saudara, inilah yang disebut dengan pertobatan yang dialami oleh orang yang bernama Saulus, nama Yahudi, nama Ibrani dari Rasul Paulus, Saulus. Tetapi setelah dia bertobat terima Tuhan Yesus, setelah dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, saya baca dalam ayat yang ke-17, Tuhan mengutus seorang murid yang bernama Ananias dan berkata kepada Ananias, "Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Supaya kita sukses hidup di dalam ketaatan kepada Roh Kudus. Supaya kita hidup dalam roh, yang pertama kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kata dipenuhi dari kata Yunani phleto. Phleto itu artinya supplies, influence. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang hidupnya dipengaruhi oleh Roh Kudus.
Rasul Paulus sebelum dipenuhi Roh Kudus, kalau kita baca di dalam Kisah Rasul 7 ayat 58, dia yang menyetujui supaya Stefanus dirajam batu sampai mati. Dia adalah orang yang mengancam pembunuh, minta surat kuasa dari anggota Mahkamah Agama waktu itu untuk memenjarakan, menyiksa, membunuh orang Kristen. Makanya dalam kesaksiannya 1 Timotius 1 ayat 13, ini kesaksian Rasul Paulus. Dia berkata terus terang, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah aku lakukan tanpa pengetahuan, yaitu hidup di luar iman. Namun setelah dia bertobat terima Tuhan Yesus dan dipenuhi Roh Kudus, dia hidup di dalam penundukan diri terhadap Roh Kudus. Karena apa? Saya temukan setelah dipenuhi Roh Kudus dalam Kisah 9 ayat yang ke-20. Dia menjadi saksi Kristus. Dia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan mengatakan dengan yakin, oh Yesus adalah anak Allah. Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu sekalian, ternyata orang itu bertobat terima Tuhan Yesus karena kuasa Roh Kudus. Amin. Dia terima Tuhan Yesus. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan Yesus Tuhan yang luar biasa. Seringkali saya mengatakan buat jemaat Tuhan, kita nggak perlu bela yang namanya iman Kristen. Kenapa? Karena Tuhan Yesus pembela kita yang agung. Amin. Kalau saudara punya konflik dengan seseorang, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Saya tahu kadang-kadang ada suami yang sekarang ngomongnya nggak jelas. Karena ngomong sama istri cuma begini, gitu. Itu suami yang kepedesan. Saya tahu. Ada orang berkata, Pak, saya di kantor saya difitnah. Saya dituduh ngambil uang kas kantor perusahaan. Padahal saya tidak lakukan itu, Pak. Saudara-saudara, saya selalu mengatakan, kalau kita percaya Yesus adalah Tuhan yang hidup, kita harusnya mengandalkan Tuhan Yesus. Amin. Jangan pernah mengandalkan kekuatan manusia. Sekali lagi saya katakan, jangan pernah mengandalkan kekuatan manusia. Andalkan kuasa Tuhan. Sampai hari ini saya meyakini Tuhan bisa berkarya dengan cara yang ajaib. Kelompok-kelompok orang-orang yang anti Yesus, dia bisa mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Saya baca di internet kesaksian dari seorang yang bernama Afshin, dari keluarga Muslim Syiah di selatan Iran. Di keluarganya nggak ada orang Kristen, di keluarganya anti kepada Yesus, di keluarganya boleh dikatakan tidak mungkin untuk percaya kepada Tuhan Yesus, termasuk dirinya. Tetapi ketika dia mencoba mendapatkan kekuatan, waktu itu dia rasanya sedang dicekik oleh jin, katanya kesaksiannya. Jadi rupanya walaupun dia punya agama tapi percaya sama jin-jin, yang ternyata jin-jin itu membuat dia hampir mati karena dicekik. Dia berteriak minta tolong. Tiba-tiba dia mendengar suara yang berkata, mintalah sejelas seperti kau mendengar suaraku. Katakan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, padahal di keluarganya nggak ada orang Kristen, tapi dia mendengar suara itu. Ketika dia hampir mati dicekik oleh seorang jin katanya. Saudara-saudara, dia berteriak dalam nama Tuhan Yesus dan dia mengalami kelepasan. Apa yang terjadi dalam hidupnya Afshin dari sebuah keluarga di selatan Iran ini. Dia sekarang sudah menjadi penginjil, dia tinggalkan komunitas kelompoknya untuk beritakan Injil. Saya yakin saudara, kalau seseorang dipenuhi Roh Kudus, dia sudah mengalami yang namanya peristiwa pertobatan. Pertobatan dari kata Yunani, metanoia. Metanoia itu artinya perubahan pikiran, keputusan untuk merubah arah hidup secara total. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, sebelum dipenuhi Roh Kudus, dia menolak kepada yang namanya Yesus Kristus. Dia hidup di dalam dosa. Kalau orang belum dipenuhi Roh Kudus, dia akan diperbudak oleh dosa. Dia akan menjadi orang yang terus-menerus dibelenggu oleh hidup di dalam kegelapan. Tapi setelah dia hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, yang ada adalah apa saudara? Keyakinan, ketaatan di dalam Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kepenuhan Roh Kudus adalah hal yang mutlak. Amin. Saya nggak bicarakan di sini doktrin denominasi. Saya backgroundnya dari gereja Protestan. Di gereja Protestan, mohon maaf, tidak ada maksud sama sekali menyerang gereja Protestan.
Menurut saya sekarang gereja Protestan dan Katolik pun sudah mengalami pembaharuan dalam iman. Saya kemarin Natalan bareng sama romo gereja Katolik tuh Pak Fani. Ngobrol-ngobrol ternyata itu romo gereja Katolik bahasa roh. Bahasa roh romo gereja Katolik Pak. Dia tanya sama saya, Pak Pendeta dari gereja mana? Saya bilang saya dari gereja Bethel Indonesia. Oh GBI ya. Oh Pak Pendeta dari gereja Pantai Kosta ya. Iya. Ngobrol. Ternyata dia bilang, Pak Pendeta saya juga udah ngalamin yang namanya baptisan kepenuhan Roh Kudus. Saya Katolik karismatik. Bahasa roh. Romo gereja Katolik. Jadi artinya apa? Saya nggak bicarakan soal denominasi. Saya nggak bicarakan sebuah doktrin. Karena mohon maaf. Kadang-kadang kalau orang ngomong kepenuhan Roh Kudus, itu Pantai Kosta, itu mah GBI, kita mah lain Pak Pendeta, kita dari gereja HKBP, GPGP. GPGP itu lagunya orang Ambon, GPGP dia ya. Saya backgroundnya dari gereja Protestan. Yang gini-gini dulu kita anggap punya orang Pantai Kosta itu Pak Fani. Pak Fani backgroundnya dari mana? Katolik ya? Benar dulu kita begitu-begitu kan semua ya. Lihat orang nyanyi tepuk tangan. Nangis-nangis, angkat tangan, ngapain tuh? Gue mah kagak gitu. Kemalayan. Kenapa? Kepanuan. Kemudian Roh Kudus itu mutlak. Karena orang itu cuma 2 option dalam hidupnya. Kalau Alkitab berkata, hendaklah hidupmu dipimpin oleh Roh. Itu artinya cuma tinggal 2 pilihan. Hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Gak bisa netral. Dulu saya pikir jadi orang Kristen kita bisa netral Pak Fani. Saya dulu berkata saya mah gak murtad, saya gak nyangkal Yesus Tuhan. Tapi gak usah terlalu rohani jadi orang Kristen ya. Jadi dulu saya ke gereja tuh Kristen napas, Natal, Paskah baru ke gereja Kristen haleluya, haleluya, hula-hula, kesambar, halilintar. Nggak usah terlalu rohani dah, nanti udah tua, udah bawa tanah, baru kita cari Tuhan. Kalau ada orang ngomong begini, saya suka bilang, ntar telat lo, belum sempat nyari Tuhan, lu udah lewat. Nggak bisa, kita nggak bisa netral. Kita nggak bisa sosok jadi orang Kristen. Yang hari ini haleluya, besok hula-hula, haleluya, halilintar, hula-hula, nggak jelas. Cuma 2 option, hidup menurut daging, atau hidup menurut roh. Jelas perbuatan daging saudara tidak akan membuat hidup kita bahagia. Karena kita dibelenggu oleh percabulan kecemaran hawa nafsu. Penyembah berhala, sihir, perseturuan, perselisihan iri hati. Perselisihan iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Pencederaan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Tapi kalau saudara hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, maka saudara akan menghasilkan buah Roh Kudus. Yang namanya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara perhatikan di sini dalam ayat 22. Buah Roh Kudus. Bukan buah-buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus. Itu bahasa Yunaninya tunggal tuh. Karpos. Kalau bahasa Yunani akhirannya os, itu tunggal. Kalau oi, itu jamak. Enggak ditulis karpoi, tapi karpos. Karena os itu tunggal, oi jamak. Amos itu tunggal, amoy di Kalimantan. Ini tunggal. Jadi artinya apa? Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, buah Roh Kudus yang disebutkan tadi, itu mesti ada. Amin. Harus ada. Ada yang mengatakan begini, ini saya mau agak sedikit susah saudara ya. Saya baca seorang penafsir Alkitab ahli bahasa Yunani. Tolong jangan tanya lebih lanjut lagi soal gramatikanya, tolong jangan tanya. Pokoknya percaya aja sama saya dah. Karena saya baca nih tulisannya. Dia mengatakan begini, ketika dikatakan tentang buah Roh Kudus yang dimulai dengan kasih. Ahli bahasa Yunani ini mau mengatakan bahwa sesungguhnya buah Roh Kudus yang paling nyata itu harus dikasih. Jadi kalau saudara tanya sama saya, Pak Pendeta,
Saya sudah dipenuhi Roh Kudus, saya mau terus hidup dalam Roh. Saya sudah dibaptis Roh Kudus, saya sudah berdoa dalam bahasa Roh. Supaya saya terus hidup dalam penundukan diri terhadap Roh. Dari mana saya bisa mengukurnya? Kata pertama dari buah Roh Kudus, elemen pertama adalah kasih. Itu sarjana bahasa Yunani ngomong begitu Pak Fani. Makanya salah satu indikator penting yang selalu saya pakai Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau orang diberi Roh Kudus adalah dia bisa mengampuni sesama. Uskup Desmond Tutu ini adalah pemimpin gereja Anglikan di Afrika Selatan. Saudara-saudara mungkin sudah tahu dulu di Afrika Selatan dikuasai sebuah faham yang disebut dengan faham apartheid. Faham apartheid adalah sebuah faham yang memisahkan pemerintahan, dominasi pemerintahan berdasarkan ras kulit. Jadi dulu yang berkuasa di Afrika Selatan hanya orang kulit putih. Dan terjadi pergolakan selalu. Sampai hari ini pun juga seperti di Amerika. Masalah orang kulit putih dan kulit hitam sering kali terjadi. Masalah rasis orang suka bilang. Ini kejadiannya. Jadi ada pemuda kulit hitam ditembak oleh polisi kulit putih sampai mati. Di upacara penguburan, Uskup Desmond Tutu ini, pemimpin gereja Anglikan yang ada di Afrika Selatan, dia bicara kepada orang-orang yang hadir di acara pemakaman itu. Karena mereka siap untuk balas dendam sama orang kulit putih. Mereka siap bikin yang namanya kerusuhan. Tetapi Uskup Desmond Tutu berkata, I bid you to pray for whites in South Africa. Ini kata-kata Uskup Desmond Tutu untuk mengatakan supaya jangan ada yang namanya dendam buat orang kulit putih. Makanya saudara-saudara, saya tidak ahli politik, tapi saya pernah baca artikel yang mengatakan transisi politik yang luar biasa hanya terjadi di Afrika Selatan. Dari pemerintahan yang dikuasai oleh orang kulit putih kepada orang kulit hitam yang kita tahu almarhum Presiden Nelson Mandela itu tidak diwarnai dengan kekerasan. Di Indonesia saja kita lihat tuh antara KPK dengan kepolisian. Kayak gimana tuh konfliknya. Ini kan karena dendam-dendaman, betul nggak? Ya kan, Bapak Ibu kalau kita nonton film kungfu, ini film kungfu ya. Ini dalam rangka Xinjiang, saya mau cerita sedikit film kungfu. Ya dulu waktu saya masih kecil saya ingat saya nonton film kungfu. Kalau ada seorang anak keluarganya dibunuh oleh seorang penjahat. Terus anak ini selamat. Ya entah bagaimana nih anak akhirnya dia tinggal di sebuah perguruan Shaolin Pai. Dia belajar kungfu. Wow. Saya lagi ngapain juga gak tahu nih. Saya mau tanya Pak, klimaksnya gimana Pak filmnya? Bisa ditebak gak Pak? Kalau nih anak keluarganya dibunuh, terus dia belajar ilmu kungfu sampai di level tinggi, klimaksnya gimana Pak? Balas dendam, exactly. Kita sama-sama kan satu perguruan Pak. Entar terakhir nih film ditutup. Dengan dia cari siapa tuh orang yang bunuh keluarganya. Karena ilmu kungfunya udah ilmu ginkang. Tahu ginkang? Sejenis rempeyek ya. Dia ajar lawannya yang dulu bunuh keluarganya. Dia piting, dia cekek, dikelitikin. Dia no violence, no violence. Namun orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, no bitterness, amin, nggak ada kepahitan. Makanya saudara-saudara yang belum ikut SPY, ikut SPY. Kenapa? Karena seringkali itu, Pak Fani, ya, orang Kristen ngomong begini sama saya, Pak, saya baru tahu bahwa saya ternyata masih kepahitan sama mertua. Saya doain mertua saya selalu Tuhan cabut nyawanya. Pas di CG, Champion Gathering baru diberesin, Pak Fani. Ya, saya baca saya dengar langsung kesaksian seorang perempuan yang mengalami benjolan di perutnya dan sudah berdoa selama bertahun-tahun, namun belum mengalami kesembuhan. Pembina rohani saya pendeta Oba Jarawan melayani ini wanita. Wanita ini sudah sekolah Alkitab 2 tahun, wanita ini sudah didoain pendeta dalam negeri, luar negeri, setengah negeri, ayam negeri. Ini wanita sudah ikut melayani. Tapi perutnya itu seperti perempuan hamil. Ada benjolan di perutnya.
Gak sembuh-sembuh. Ketika dilayani oleh pendeta Obajarawan, ditemukan bahwa ternyata dia simpan kepahitan karena ayah tirinya pernah melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya. Dan ketika ditanya apakah dia sudah mengampuni ayah tirinya, dia berkata sampai mati saya tidak akan mengampuni ayah tiri saya karena dia merusak hidup saya. Saudara, ternyata wanita ini punya masalah dengan kepahitan. Setelah dilayani, diberitakan firman Tuhan, dikonseling, dia mau mengampuni setelah 1 jam lebih. Dan akhirnya dia berdoa. Dia nggak tahu ayah tirinya sudah di mana, tapi dalam hadirat Tuhan dia mengatakan dia mengampuni ayah tirinya sambil berurai air mata. Dan selesai dia berdoa, maaf kata, dia langsung pergi ke toilet. Keluar tuh racun-racun dalam perutnya yang membuat perutnya melendung kayak perempuan hamil. Langsung sembuh total. Kalau Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, simpan kepahitan, hati-hati. Iblis punya tempat berpijak dalam hidup kita. Amin. Ada artikel bagus dari Om Stefanus. Terbaca di sini. Pak Pendeta Stefanus, saya panggilnya Om Stefanus, ya, membedakan yang namanya Raja Saul dengan Raja Daud. Raja Saul hidup di dalam apa? Iri hati, dengki, kepahitan. Sehingga dikatakan roh Allah mundur daripada hidupnya Raja Saul. Beda dengan Daud. Walaupun Daud ada kesalahan, dosa yang dibuat. Tapi ketika ditemplak, dia sadar. Dia mau kembali kepada jalannya Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita hidup dalam Roh Kudus, kita punya ketaatan, kita sukses dipimpin oleh Roh Kudus. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita harusnya bisa mengampuni. Amin. Yang mau mengampuni boleh angkat tangan, saudara. Yang mau mengampuni boleh angkat tangan. Jangan turun dulu. Ikuti saya. Jangan turun dulu. Angkat tangannya semua di atas. Ikuti saya. 1, 2, 3. Sabar. 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 Kalau Roh Kudus datang itu roh kebenaran. Tuhan Yesus mengatakan dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Haleluya. Yang kedua, sukses dalam Roh Kudus. Dipimpin dalam Roh Kudus. Sukses dalam ketaatan terhadap Roh Kudus. Yang kedua adalah kita diutus oleh Roh Kudus. Karena dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat yang kedua, Saulus diutus oleh Roh Kudus. Dikatakan dalam Alkitab, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Memang ketika hamba Tuhan ini bertobat, Ananias dapat suara Tuhan yang berkata di dalam Kisah 9 ayat 15. Inilah panggilan Tuhan kepada orang yang bernama Saulus. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Karya Roh Kudus yang kita tahu dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kutus dari Bapa datang, itu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Ia akan bersaksi tentang aku. Jadi orang percaya punya 5 panggilan. Panggilan yang pertama adalah dia panggilan menyembah Kristus. Yang kedua panggilan memiliki persekutuan dalam Kristus. Yang ketiga panggilan bertumbuh dalam Kristus. Yang keempat panggilan melayani Kristus. Dan yang kelima adalah panggilan bersaksi, memberitakan Injil Yesus Kristus. Ini penting. Kalau kita hidup dalam pendudukan diri terhadap Roh Kudus, Roh Kudus akan jadikan kita saksi Tuhan. Saya nggak bicara saudara semua masuk seminari Bethel. Saya tidak bicara saudara masuk sekolah penginjil. Saya tidak bicara saudara tinggalkan pekerjaan, tinggalkan profesi, tinggalkan sekolah, tinggalkan studi, tinggalkan pekerjaan sehari-hari. Semua masuk sekolah Alkitab seminari Bethel. Saya nggak ngomong begitu. Ini bicara tentang panggilan Tuhan. Ini bicara tentang karya Roh Kudus yang menjadikan kita saksi. Saya teringat seorang yang bernama William Carey. Di gerejanya ada diskusi tentang amanat agung Tuhan Yesus. Matius 28. William Carey tanya sama pendetanya, kenapa kita gereja tidak mengutus jiwa-jiwa? Kenapa kita tidak beritakan Injil? Kenapa kita tidak jadikan segala bangsa murid Tuhan? Pendetanya berkata begini sama dia,
Waktu itu William Carey masih seorang anak muda. Duduklah anak muda. Apabila Allah berkenan memenangkan orang-orang kafir, Ia akan melakukannya tanpa pertolonganmu atau pertolonganku. William Carey berangkat sendiri ke India jadi misionaris. Tidak didukung oleh gereja. Tantangannya luar biasa pada abad 18 ketika dia berangkat ke India. Tetapi William Carey tercatat dalam sejarah misi sebagai bapa misi modern yang membuat India boleh mendengar Injil Yesus Kristus. Dia menerjemahkan Alkitab yang membuat 300 juta orang India boleh membaca Alkitab dalam bahasa mereka. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Itulah orang yang sukses menundukkan diri terhadap Roh Kudus. Di Amerika Serikat ada istilah yang disebut dengan 200 barrier, rintangan 200. Apa itu rintangan 200? Survei diadakan di Amerika Serikat, sekitar 80% gereja-gereja di Amerika Serikat jemaatnya tidak melebihi 200 orang. GB Petamburan sebenarnya salah satu gereja tertua di gereja Bethel Indonesia. Tapi kenapa gereja ini terus diberkati Tuhan? Karena saya lihat pendiri gereja ini, Om Ho, diteruskan oleh Bapak Rohani kita, Om Mesak. Yang sekarang kita lihat saudara, kegerakannya masih terus berjalan. Ya, pengembalaan sekarang dipegang oleh Pendeta Yosafat Mesak, Pak Yosi. Om Yosi kita panggilnya. Ya. Ini teman SD saya. Saya banyak di Petamburan sini teman-teman SD saya. Ya. Semua bilang, aduh Mas, lu dulu kayaknya imut-imut deh. Iya, makan semut sama lumut gitu ya. Enggak, gue dulu lugu, lucu dan belagu. Sekarang juga lugu, lucu dan gundul. Itu dia masalahnya. Om Yosi, Pak Pendeta Yosafat Mesak. Kita kalau ngomong soal kenyamanan, ya sudah, kita berhenti aja sampai di sini. That's it, udah ada. Inilah porsinya buat GB Petamburan. Tetapi GB Petamburan mau taat sama suara Roh Kudus. Kita terus mencanangkan pendirian gereja baru. Kita terus bicara tentang memenangkan jiwa. Kita terus bicara tentang misi. Kita terus bicara soal penyangguan jiwa. Karena di Amerika Serikat disurvei, 80% jemaat di Amerika Serikat tidak melebihi 200 orang. Kenapa? Karena 200 ini angka kenyamanan tuh Pak Fani. Jadi kalau jemaatnya di Amerika Serikat 200, mereka sudah bisa punya gedung sendiri, biaya operasional gereja cukup, segala sesuatu pokoknya sudah tersedia kalau jemaatnya 200. Jadi ketika everything ya is okay, everything is provided, they say that's it, udah cukup. Kita tunggu aja, kita nyanyi lagu tiap hari. Oh Yerusalem, kota mulia. Kita tunggu Tuhan Yesus datang, udah. Kita tunggu-tunggu aja di sini. Saudara-saudara, orang yang sukses menundukkan diri terhadap Roh Kudus, dia akan diutus jadi saksi Tuhan. Akibatnya apa? Ada krisis jemaat yang luar biasa. Di Amerika Serikat, gereja-gereja disurvei tahun 65 sampai tahun 85. Hampir semua denominasi gede di Amerika Serikat kehilangan jemaat. Karena kenapa? Karena gereja walaupun mengaku percaya kepada kuasa Roh Kudus, tapi mereka tidak tunduk kepada kehendak Roh. Kehendak Roh Kudus jelas. Dia mau kita sebagai orang percaya jadi saksi Tuhan. Saya suka kasih kesaksian orang yang namanya Tatsuya Shindo. Tatsuya Shindo ini ex-bos Yakuza. Saya baca kesaksiannya di internet. Mungkin saudara bisa lihat ya. Kalau hari Jumat kita sering pakai batik. Dia gak perlu pakai batik nih. Buka baju aja nih. Badannya tatoan semua nih. Saya dulu waktu kuliah di Jogja. Saya punya temen. Kemana-mana pakai tangan panjang. Adik kelas saya. Cuman udah bapak. Udah usianya di atas saya. Saya bingung. Kenapa nih orang selalu kemana-mana pakai tangan panjang. Gak pernah pakai tangan pendek. Selalu kerahnya tuh sampai di sini. Akhirnya saya tanya, ini orang Manado, bro, kenapa bro? Gua selalu pakai tangan panjang begini. Terus dia tunjukin. Ternyata dari sini seluruh badannya tatoan. Jadi sekali lagi, kan di Jogja banyak batik.
Dia suka nggak usah pakai batik. Dia buka baju aja. Jalan, orang pikir dia pakai batik. Saya tanya pertobatannya, dia bertobat di penjara. Wah ngeri. Giginya tuh udah rontok semua, pahanya pernah masuk cocokan es. Kukunya tuh pernah dicabut. Jangan tanya dah. Waktu dulu zamannya Petrus dia termasuk yang dikejar sampai dia sembunyi berbulan-bulan. Dia kalau masuk penjara, pas mau beli rokok, sipir penjara buka pintu. Suruh dia beli rokok sendiri. Karena sipir penjara berkata, lu mah kabur di penjara, ntar lu juga ketangkep lagi. Lu kan udah membership di sini, tanpa annual fee gitu ya. Jadi saking udah keluar masuk penjara, sipir penjara udah familiar, lu beli rokok sendiri, lu balik lagi ntar kesini. Dia balik lagi emang dia juga percuma, dia keluar juga bikin kejahatan balik lagi gitu ya. Enggak. Tapi bertobat tuh jadi hamba Tuhan. Nah ini Tasso Yosindo ini ex-bos Yakuza, tolong ditayangin lagi. Jadi setelah berkali-kali masuk penjara, keluar masuk penjara itu bolak-balik kayak serikaan gitu. Entah bagaimana dia ketemu Alkitab. Memang cara Tuhan tuh mentobatkan seseorang tuh ajaib. Saya tidak anjurkan jemaat tuh baca Alkitab cap cip cut. Saya tidak anjurkan jemaat itu baca Alkitab tuh Tuhan, mari kau berfirman. Enggak. Saya anjurkan jemaat GBI Petamburan baca Alkitab sesuai dengan renungan yang diberikan. Ini dia, tolong bawa pulang ya. Jangan dibikin kapal-kapalan buat anak saudara yang lagi nangis tuh. Renungan yang bagus, ini saya bawa pulang nih. Saya beberapa kali terinspirasi khotbah saya dari baca renungan ini. Bagus-bagus. Jarang-jarang loh gereja bikin begini. Ini perlu waktu nih, perlu energi nih. Ini ada timnya nih, saya tahu nih. Ini gak sembarangan nih bisa bikin ini. Tolong ya, saudara bawa pulang ya. Saya perintahkan ini. Ya, kok saya jadi marah nih ya. Om Yosi aja gak pernah begitu, kok saya marah-marah ya. Saya tidak anjurkan baca Alkitab, oh Tuhan mari kau berfirman, gedebuk. Nanti pas kebuka perjanjian lama, perjanjian baru punya pemisah yang putih kosong ini, oh Tuhan kau tidak berfirman. Ciloko. Pas punya hutang dikejar-kejar debt kolektor, dia berdoa Tuhan mari kau berfirman, gedebuk. Pas dibuka Matius 27 ayat 3, Yudas gantung diri. Dah parah. Saya tidak anjurkan baca Alkitab seperti itu. Saya anjurkan jemaat GBI Petamburan. Bawa pulanglah warta jemaat ini. Ikuti tanggal-tanggalnya. Sudah pasti diberkati Tuhan. Amin. Yang mau boleh angkat tangan saudara. Yang mau pegang warta jemaatnya. Ya, tekep warta jemaatnya. Simpan baik-baik di kantong. Ya. Tapi yang namanya Tasso Yosindo bertobat. Dengan cara yang ajaib. Ketika dia buka Alkitab. Ketemu Yehezkiel 33 ayat 11 yang berkata. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat. Dia menjadi orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus. Tapi tidak sampai di situ. Ternyata kalau Tuhan tobatkan ex-bos Yakuza, geng yang ditakutin di Jepang, geng yang sampai hari ini boleh dikatakan tidak ada lawannya. Tuhan utus dia, makanya saudara lihat di situ dia pegang Alkitab. Karena kenapa? Dia menangkan orang-orang Jepang buat Tuhan Yesus. Ketika dia bersaksi dia bilang saya ini bos Yakuza, saya bertobat. Orang Jepang dengar. Dia tunjukin badannya. Makanya dia foto khusus, tapi dia pegang Alkitab. Karena sekarang dia gembala jemaat. Jadi saksi Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Sarah Koiner menderita cedera otak sejak balita. Aktivitasnya terbatas. Boleh dikatakan lumpuh leher ke bawah. Nggak bisa digerakkan. Tetapi ketika dia mendengar tentang global media outreach. Sebuah pelayanan melalui media internet. Dia minta mamanya buat helm. Saya nggak tahu saudara bisa lihat dengan jelas nggak. Terus di helmnya di tengah ada semacam tongkat. Yang dia pakai untuk ngetik. Dia mengetik tentang iman Kristen. Dia melayani orang melalui media internet, media sosial. Kenapa? Karena walaupun dia mengalami keterbatasan secara fisik, tapi dia tahu Roh Kudus mau dia menjadi saksi Tuhan. Yap Tiem Hin, seorang pengacara Indonesia keturunan Tionghoa, berjuang demi menegakkan keadilan dan hak asasi manusia. Namanya diabadikan sebagai nama sebuah penghargaan yang diberikan kepada orang-orang yang berjasa besar di Indonesia, khususnya dalam bidang penegakan hak asasi manusia. Ari Budiman, tokoh reformasi,
Dari Satewacana pernah menjuluki dirinya sebagai triple minority. Kenapa? Karena dia adalah orang Tionghoa, Yap Tien Hin. Dia Kristen dan dia jujur. Bapak Ibu sekalian, sukses di dalam menundukkan diri terhadap Roh Kudus. Dimanapun saudara berada, itu adalah ladang misi saudara. Amin. Yang punya showroom mobil, bisnis yang jujur jual mobil. Yang punya toko kelontong, jualan yang jujur. Belajar mahasiswa, jangan nyontek. Anak-anak muda yang pacaran, bersaksi. Amin. Bersaksi sama pacarnya. Kalau ketemu tanyain kuis Alkitab. Berat amat sih Pak Amos ngomong ini. Dimanapun kita berada, harus jadi saksi Tuhan. Saya pernah cerita enggak direktur keuangannya Bank Danamon. Nanti hari Rabu ini saya khotbah di Bank Danamon nih. Itu Bank Danamon direktur keuangannya nggak tahu. Sekarang masih nggak? Ibu Ferawati Lim Pak. Itu direktur keuangannya. Kalau saudara orang dari Bank Danamon pasti tahu. Kalau saudara punya saudara, punya famili kerja di Bank Danamon, tanya, kenal nggak Ibu Ferawati Lim? Itu direktur keuangan. Ibu Ferawati Lim. Saya mau cerita sedikit kesaksiannya yang luar biasa. Saudara-saudara, di Bank Danamon, hampir semua Bank Danamon itu ada pesan doanya. Namanya Prima Doa. Pak Fani pernah diundang nggak? Di Bank Danamon. Nanti saya masukin namanya. Siapa yang mau khotbah di Bank Danamon kasih sama saya. Yang mau nyetor uang di Bank Danamon juga langsung aja ya Kak. Saya suka ditanya, Pak Amos ada nggak teman-teman yang bagus Pak? Nanti saya mesti bilang, ini anak-anak dari seminar yang mantap-mantap. Hamba-hamba Tuhan dari GBI yang mesti khotbah di Bank Danamon. Jadi mereka tuh ada pesan doa Pak. Jadi mereka punya pesan doa tuh hari Rabu, kalau nggak hari Kamis. Bukan hari Jumat siang loh Pak. Jumat siang kan tuh breaknya tuh kan setengah 2 sampai setengah 12 sampai setengah 2 jam. Ini breaknya cuma 1 jam Pak. Jam 12 sampai jam 1. Tapi mereka kumpul. Seluruh cabang Bank Danamon. Saya sudah khotbah yang di Kuningan. Nanti nih hari Rabu saya khotbah yang baru tuh. Di Ciputra World. Ya, mereka baru tuh ambil gedung, ada gedung di situ, itu ada Bank Danamon ambil, sudah kebakar. Saya di Kuningan Plaza, saya khotbah di Menteng Perapatan, depan gedung Patani. Itu semua pesan doa Prima Doa. Itu mungkin salah satu bank di Indonesia yang pesan doanya aktif, jalan. Itu gara-gara ada yang namanya Ibu Ferawati Lim. Ibu Ferawati Lim itu jemaatnya Om Mande GPDI Ketapang. Nah ini kesaksian yang luar biasa. Jadi Ibu Ferawati waktu itu saya khotbah acara Natal. Bank Danamon di salah satu cabangnya acara Natal. Ibu Ferawati kesaksian. Pas saya dengar saya bilang, waduh ini luar biasa. Waktu goncang-gancing bank. Ibu Ferawati itu mau dibajak oleh bank asing. Jadi mau diambil dari Bank Danamon ke bank asing. Kan semua begitu. Karena bank-bank Indonesia pada waktu itu lagi dalam keadaan kolaps. Nah Ibu Ferawati salah satu yang mau diambil oleh bank asing. Teman-temannya sudah bilang sama dia, udah pindah aja. Gajinya bagus, ya fasilitasnya bagus, jabatannya naik. Ini bank asing. Ibu Ferawati berdoa. Dia tanya sama Tuhan dan Roh Kudus ingatkan dia. Bahwa dia adalah salah satu yang menjadi pengurus di perusahaan doa Bank Danamon yang namanya Prima Doa. Jadi Bapak Ibu tahu nggak? Waktu itu dia belum direktur. Dia belum punya jabatan direktur. Dia mungkin cuma staf, saya lupa waktu itu jabatannya apa. Dia tolak tawaran bank asing Pak. Alasannya apa? Saya mau melayani. Jadi berkat melalui Prima Doa. Itu yang dia ngomong sama teman-temannya. Dan teman-temannya bilang apa sama dia? Kamu itu bukan pendeta, kamu bukan penginjil. Apa urusannya sama pesan doa? Begitu loh teman-temannya ngomong. Tapi Ibu Ferawati Lim tahu. Dia harus taat sama suara roh. Dan sekarang saudara, Ibu Ferawati Lim, direktur keuangan. Siapa yang mau jadi direktur? Boleh angkat tangan saudara yang mau jadi direktur. Haleluya. Siapa yang mau diangkat Tuhan, diberkati Tuhan dalam usaha pekerjaan. Taat sama suara Roh Kudus. Jadi saksi Tuhan. Saudara akan lihat ada kemuliaan Tuhan melalui hidup saudara. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Yang ketiga, kita harus ditawan oleh Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20. Ketika dia berbicara di hadapan para penatua Efesus. Dia mengatakan begini, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, Rasul Paulus berkata, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi terhadap diriku di situ.
Saya lihat dalam bahasa Yunaninya kata ditawan dari kata Yunani deo. Deo itu artinya dibelenggu, diikat, dipenjarakan. Saudara-saudara, ini adalah pengertian yang sering kali dipakai kalau seorang tahanan, seorang yang kalah dalam berperang, seorang kriminal, dibelenggu, ditawan, diborgol. Tetapi Rasul Paulus bukan ditawan, diborgol dengan belenggu-belenggu besi sebagai seorang kriminal. Tetapi dia ditawan menjadi tawanan Roh Kudus. Kalau kita mau hidup dalam penundukan diri terhadap Roh Kudus, kita harus ditawan oleh Roh Kudus. Inilah ciri orang yang menjadi tawanan roh. Dia berkata, selain daripada yang nyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Orang yang menjadi tawanan roh, dia punya ketaatan terhadap roh sampai akhir hidupnya. Dia berkata dalam ayat 24, ini ciri orang percaya yang menjadi tawanan roh, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Makanya dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, ini akhir hidup dari Rasul Paulus. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saudara harus dibelenggu, ditawan oleh Roh Kudus. Karena banyak orang Kristen memulai dalam roh, tetapi mengakhiri di dalam kedagingan. Joseph Stalin, penguasa di wilayah Uni Soviet berapa tahun yang lampau, pernah sekolah Alkitab. Tapi ketika dia berkuasa, dia berusaha menghapus pikiran orang-orang di wilayah Uni Soviet dari pengaruh Alkitab. Whitney Houston usia 11 tahun nyanyi di gereja. Saya senang, Pak Fani kan pengurus pemuda dan anak ya, GBI. Waduh, ini anak-anak kita tadi, adik-adik kita yang nyanyi. Ini terus kita harus kembangkan potensi mereka. Karena Whitney Houston, sudah tahu ya Whitney Houston yang jualan cabai di Pasar MB. Ini penyanyi yang nyanyinya, waduh jangan tanya dah. Saya suka bilang, kalau Whitney Houston nyanyi lagunya, orang lain nyanyi, gak sama. Bener. Mau denger gak lagunya Whitney Houston? Mau ya? Siap-siap tutup kuping. Dia kalau nyanyi itu, waduh, gak usah sama deh, lain. Susah lagunya aku dinyanyiin. Ini salah satu lagunya. Boleh ya, saya nyanyi ya. Siap-siap ke hati habis ini ya. Lagunya. And I will always love you. Kayaknya gue lagi kejepit kaki. Ini penyanyi yang bisa sampai 5 oktav. Dari usia 11 tahun nyanyi di gereja. Saya tadi senang tuh, lihat adik-adik kita, anak-anak kita nyanyi, waduh luar biasa. Karena di Amerika Serikat tuh, orang nyanyi melayani Tuhan dari usia dini. Seperti Whitney Houston. Tapi Whitney Houston, lihat tuh, dia punya ungkapan. Dia kena narkoba, dia meninggal, tewas di sebuah hotel. Itu di otopsi, narkoba semua badannya. Gara-gara hancur hidupnya, gara-gara pernikahan. Padahal dia dulu penyanyi gereja. Melayani Tuhan melalui suaranya. Dan hancur. Di Amerika Serikat survei terhadap 1050 pendeta di California. Tahun 2006 dibikin survei, ternyata 38% pendeta-pendeta di California. Mereka berkata they were divorced or currently in a divorce process. Ada yang udah cerai, ada yang sedang memproses perceraian. Kenapa? Banyak orang tidak sukses menundukkan diri terhadap Roh Kudus. Mereka memulai dalam roh, mengakhiri dalam daging. Beda dengan pendeta Mehdi Kibach dari Iran. Yang dipenjara, dilepasin, tapi setelah itu ditembak mati 1 bulan kemudian. Beda dengan kesaksian seorang anak remaja dalam kerusuhan di Ambon.
Namanya Roy Ponto, pulang dari sebuah ibadah. Di gereja, dicegat oleh sekelompok pemuda. Suruh sangka Yesusmu, katanya anak-anak muda ini. Atau kami akan membunuhmu. Roy Ponto berkata, betalah ke Kristus. 4 hari kemudian mayatnya ditemukan di sebuah selokan got di Ambon. Jumlah orang yang menjadi martir dari tahun 33 sampai tahun 2001. Lama 20 abad ada 70 juta orang rela mati buat Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka hidup dalam ketaatan sampai mati kepada Tuhan Yesus. Billy Graham mengatakan, to receive Christ cost nothing. To follow Christ cost something. To serve Christ cost everything. Kalau saudara mau hidup dalam ketaatan kepada Roh Kudus, ketaatan dalam Roh Kudus, saudara harus siap bayar harga sampai mati. Amin. Siapa yang mau hidupnya tetap setia sampai Tuhan Yesus datang dalam alam kemuliaan. Boleh angkat tangan saudara. Siapa yang setia di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. Disediakan oleh Tuhan Yesus kepada kita adalah mahkota kebenaran. Saya rindu nanti kita semua berjumpa bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara memiliki mahkota kebenaran dan saudara berkata, Pak, saya dari GBI Petamburan. Saya tetap setia sampai pada akhirnya Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri bersama saudara, kita berdoa. Kita angkat sebuah lagu yang berkata, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, kita mau tetap cinta Yesus.